Jadi di sana tuh masih ada laporan ditulis tangan, tapi nggak ada asistensi. Halo Civil Friends, kembali lagi di Pod HMS, Pojok obrolan dengan HMS. episode 4. Kenalin, aku Rivaldi dari HMS Angkatan 2022. Dan aku Arido Walimuda dari HMS Angkatan 2022. Dan di episode kali ini kami akan memandu nih Civil Friends sebagai host. Oke, mungkin aku nih mau nanya nih sama Rido, kira-kira kabarnya gimana nih? Kalau untuk aku sendiri alhamdulillah baik sih. Alhamdulillah baik. Kalau untuk Ripaldi sendiri gimana sih kabarnya? Mungkin di semester 5 ini ya. Mungkin dari aku alhamdulillah baik juga nih, Do. Baik, Walaupun kayak kamu bilang menyinggung semester 5 nih. Benar. Beberapa hari lalu udah disambut. Istilahnya disambut oleh responsi tugas besar yang deadline-nya cukup mengagumkan nih. Semoga aja semester 5 kita ini berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Mungkin di podcast kali ini aku mau ngasih keluh kesah atau apa ya, keinginan aku sih Dok. Apa tuh? Boleh banget. Kira-kira salah satu keinginan aku itu pengen bisa studi nih. Studi terutama ngelanjut studi S1. Kan setelahnya tuh S2 tuh kita. Benar. Pengen ngelanjut ke luar negeri tuh. Kalau dari aku ada sih Ripaldi untuk keinginan ya, untuk berpikir kayak gimana sih caranya bisa untuk studi ke luar negeri. Bener banget yang tuh. emang notabene luar negeri loh. Luar negeri di mana persyaratan, Bener. Kualifikasinya itu gak main-main tuh ya. Benar banget. Terus tahu nggak sih Dok kenapa aku ngangkat tema luar negeri ini? Ya, kalau boleh tahu kenapa sih? Mungkin Rido ini sebenarnya tahu, cuman pura-pura nggak tahu aja nih. Kenapa pada podcast kali ini Civil Friends kita ngangkat tema studi ke luar negeri, karena narasumber yang kita undang ini merupakan orang hebat nih, orang yang mikir background latar belakang yang mengagumkan gitu. Kira-kira Rido bisa nebak gak sih siapa yang jadi narasumber kita kali ini? Kalau untuk ngomong-ngomong luar negeri ya, kayaknya aku nggak asing lagi sih. Kayaknya udah familiar banget gak sih, terutama di Teknik Sipil ITERA. Mungkin langsung saja kita undang salah satu alumni Teknik Sipil ITERA yang menjadi narasumber kita kali ini, yaitu Bang Freza Setiawan. Halo Bang. Halo Bang. Jadi mungkin bisa perkenalkan ke teman-teman podcast pada Civil Friends, Bang Freza. Terima kasih. Oke. Perkenalkan, aku Freza Setiawan, aku alumni Teknik Sipil ITERA angkatan 2019, lulusnya kemarin 2023. Aku juga anggota HMS Institut Teknologi Sumatera. Terima kasih Bang atas perkenalannya. Jadi aku mau nanya nih Bang, sebelum kita berbincang-bincang ke selanjutnya, dari Abang sendiri kira-kira apa sih Bang kesibukannya dari belakangan ini? Oke, terima kasih. Mungkin belakangan ini kemarin sempat kerja juga, tapi resign dan mutusin buat ngerasa karena skillnya belum terlalu cukup. Jadi aku mutusin buat balik ke Taiwan, ikut beberapa proyek penelitian bareng profesor aku, dan insya Allah nanti September ini aku bakal start studi S2 di National Ilan University. Wah, keren banget gak sih Do? Dari pertanyaan simpel yang kamu berikan ini, kasih jawaban yang seenggaknya memberikan background yang bener-bener wah gitu kan. Luar negeri loh itu. Studi S2. Benar. Mungkin sedikit pertanyaan dari saya Bang, kan seperti mungkin teman-teman Civil Friends sih yang follow Bang Freza itu sering mantengin story-nya Bang Freza bahwasannya sering berkegiatan nih masih di lingkungan ITERA, terutama kayak di fakultas dan yang lainnya. Kira-kira kenapa sih Bang masih berkecimpung di hal di lingkungan ITERA gitu? Oke, yang pertama mungkin masih punya jiwa buat ngebangun dan juga bareng-bareng di ITERA, karena 4 tahun itu bukan hal yang singkat. Banyak kisah ataupun cerita yang sebenarnya menurut saya belum bisa tercapai selama saya jadi mahasiswa ya. Saya mau wujudin setelah saya jadi alumni. Salah satunya juga mungkin buat ngebangun networking. Jangan sampai setelah lulus ya udah kalian lost contact dengan dosen, dengan teman-teman kalian atau dengan adik tingkat kalian, terutama dengan dosen program studi, dengan dosen fakultas. Kan biasanya networking itu juga perlu, siapa tahu kan kedepannya mungkin saya
ada kemauan buat jadi dosen di ITERA juga udah punya networking, mereka udah tahu tracking studi aku di mana dan mereka tahu kegiatan aku selama ini apa. Jadi yang pertama yang paling aku jaga ya relationship dan juga networking itu sendiri. Itu alasan kenapa aku masih berkegiatan di ITERA. Wah, keren banget nih. Kenapa? Karena seperti dibilang Bang Preza masih memiliki jiwa ingin membangun. Terutama di ITERA ini. Nggak banyak loh Dok yang orang punya keinginan untuk kayak gitu. Kalau yang aku highlight sih lebih ke relasi sih. Relasi juga penting, bener. Oke Bang, kita mungkin berdiskusi terkait studi Abang keluar negeri ya Bang. Mungkin pertanyaan awal dari saya itu mungkin dari Rido deh kalau gitu. Kalau dari aku mau nanya nih Bang. Kira-kira terkait pengalaman di sipil ITERA itu gimana sih Bang dari Abang sendiri? Yang notabene dari 2019 sampai di 2023 kemarin. Oke, tentunya angkatanku dinamikanya lumayan banyak. Pertama dari transisi kuliah normal ke online, terus ke normal lagi. Belum lagi mungkin angkatan aku tuh satu-satunya angkatan yang ngerasain pergantian rektor 3 kali dari almarhum Pak Oviar, Pak Mitra Jamal dan juga Pak Pugek yang sekarang kan. Mungkin dari segi berat ya, apalagi TPB, aku notabene orang yang nggak suka MIPA ya. Jadi selama semester 1 aku males-malesan juga kuliahnya. Mungkin kalian juga kayak gitu, tapi ya saya harap nggak semalas aku dulu. Dan akhirnya IPK aku waktu semester 1 cuman 2,8. Tapi akhirnya dari situ juga aku bangkit mempertanyakan lagi di dalam hati, kira-kira apa sih yang aku tuju di ITERA ini? Apakah cuman dapat gelar atau dapat pengalaman atau dapat gelar, pengalaman dan ilmu. Dan waktu itu aku putusin dapat ketiga-tiganya. Artinya finalinya itu aku bilang aku nggak bakal mau lulus kalau ketiga aspek ini nggak terpenuhi. Satu poin yang aku benar-benar ingat waktu lihat banyak postingan pertukaran juga mahasiswa yang menurutku dari ITERA yang inspirasi ke Jepang, Cina, Korea. Nah dari situ aku mutusin aku juga nggak mau lulus kalau aku nggak bisa pergi ke luar negeri. Maksudnya ada pengalaman di luar negeri dan semua aspek itu aku rasa terpenuhi. Makanya aku mutusin buat ya udah aku kejar buat lulus di semester 8. Oke, berarti bener yang dibilang Bang Preja ya. Dari 2019 itu nggak mudah. Banyak lika-liku. Naik turunnya. Bener. Dan alhamdulillah bisa tercapai semuanya Bang ya. Ya. Mungkin kalau dari saya pingin ngasih pertanyaan terkait dengan kan Abang bilang yang saya highlight itu gak mau keluar nih dari ITERA kalau belum punya pengalaman untuk entah itu pertukaran, entah itu apapun itu di luar negeri. Kira-kira motivasi Abang yang mengantarkan Abang ke titik itu dan juga kira-kira ekspektasi apa sih yang tertanam di benak Abang saat Abang mencoba hal itu, gitu Bang? Mungkin motivasi ya dari dalam diri sendiri. Aku punya moto hidup. Pengetahuan yang luas akan membawamu ke dunia yang luas. Motonya itu sama halnya kayak Nabi Ibrahim dulu yang terkurung di gua kan. Dia nggak tahu kalau dunia itu luas, ada bintang, ada bulan, semesta itu luas. Tapi ketika dia keluar dari gua, dia ngelihat oh ternyata dunia itu seluas ini, ciptaan Tuhan itu seluas ini. Sama, itu adalah sebuah pengetahuan yang didapatkan oleh Nabi Ibrahim ketika dia keluar. Artinya sesempit itu dunia ketika kita nggak punya pengetahuan sama sekali. Sama motivasi itu berawal dari pengetahuan menurutku. Banyak orang yang mikir buat ke luar negeri, buat jalan-jalan ataupun buat pergi kemanapun itu, yang tertanam dalam mindset kalian itu adalah money atau uang. Artinya pengetahuan kalian itu masih terperangkap di dalam gua. Jadi upgrade pengetahuan kalian. Banyak kok kegiatan yang bakal mengupgrade skill kalian, mengenalkan kalian ke dunia itu luas. HMS itu bukan, misalkan HMS itu bukan sekedar di ITERA. Ternyata ada di luar juga. Caranya apa? Kayak FKTM SI kan kita tahu berjejaring. Sama, kalian mau kemana pun juga nggak sekedar pakai uang kalian. Banyak kok program yang mau funding kalian. Termasuk kalian mau ke luar negeri. Jadi motivasi itu ya hadirnya dari diri saya sendiri. Dan lebih bersyukur lagi,
zaman saya 2019 lagi launchingnya MBKM. Aku juga nggak terlalu mempromosikan, tapi menurutku MBKM sangat berimpact kepada diri aku pribadi. Salah satunya pertama aku ikut pertukaran mahasiswa Merdeka, walaupun waktu itu nggak bisa konversi sama sekali, tapi karena online juga kuliah di ITERA, aku bisa buat ngebagi waktu aku kuliah di ITERA dan kuliah di tempat lain. Walaupun waktu itu juga berangkat ke Surabaya karena aku ambil UNER, tetap aku bisa handle. Selanjutnya juga aku bisa ikut MSIB. Dari situ banyak ruang diskusi kita dengan ahli. Nah, dari beberapa pengalaman-pengalaman ini tadi, aku ngerasa bisa ngehubungin satu aspek ke aspek lain, sehingga ketika kita keluar, kita udah siap secara pengalaman dan juga komunikasi kita. Wah, pengetahuan yang luas membawamu ke dunia yang luas. Kayak aku sering ngebaca komik ini bang, komik-komik Cina terutama. Sering pepatah yang selalu mereka katakan adalah ilmumu seperti katak di dalam sumur. Yang artinya katak di dalam sumur itu kan masih menganggap bahwasanya langit itu adalah segalanya. Sementara dia masih terperangkap dalam sumur. Dan itu jadi motivasi buat kita juga, Dok. Oke. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ripaldi. Mohon izin Bang, pertanyaan selanjutnya. Kira-kira dari Abang sendiri tuh kunci untuk keberhasilan untuk bisa mengikuti program pertukaran ataupun melaksanakan tesisnya di luar negeri itu gimana sih Bang? Mungkin seperti itu. Oke, aku nggak mau ngasih kunci ataupun itu karena kita punya standar kita masing-masing. Salahnya kita kalau misalkan mau nargetin sesuatu, kita jadiin patokan orang lain sebagai diri kita. Padahal kita bisa buat nyiptain standar kita. Kecuali kalian kalau praktikum nggak bisa kalian bikin standar sendiri. Sudah ada standar. Kita harus punya standar sendiri. Apa sih yang mau kalian cari keluar itu? Kalau misalkan sekedar buat feed ataupun instastory, kayaknya menurutku standarnya salah banget ya. Nah, jadi kalau aku lebih mikir, ya pertama pertukaran ilmu. Ketika kalian di ITERA mungkin kalian cuma bahas ya itu aja. Misalkan di lab teknologi bahan atau struktur ITERA dulu bikin sampel itu cuman pakai silinder atau enggak kubus yang besar. Padahal itu kan ngabisin biaya yang banyak buat kita. Tapi ketika aku datang ke sana, aku cuma dikenalin dengan sampel 5x5 cm x 5 cm gitu yang kecil, yang menurutku belum ada di ITERA. Nah, pokoknya apa? Ketika di sana aku bukan sekedar berhasil buat ngerjain tesis aku di sana, tapi aku bawa ilmu itu ke sini. Jadi sekarang juga udah mulai tuh di lab struktur ITERA diterapin, pakai mortar aja buat percobaan kan juga S1. Jadi lebih ke pertukaran dan juga insight yang bisa kita bawa. Jangan sekedar kita datang cuma dapat foto, tapi pas ke sini nggak ada apa-apanya efek ke kita gitu. Kayak sayang banget ilmu. Itu juga kalian kalau misalkan kalian mau studi keluar, makanya aku tadi bilang mau bangun jejaring ya. Mungkin setelah studi aku coba mau balik ke ITERA sebentar buat ngasih apa yang aku dapat selama aku studi ke ITERA, yang menurutku ITERA kayak rahim yang udah ngelahirin aku yang kayak gini gitu. Berarti bisa diambil poinnya lagi-lagi ke tujuan utama ya. Tujuan utama, benar. Tujuan utamanya apa, dan itu yang harus kita survive di situ. Mungkin berbicara tentang insight yang Abang bilang kenapa mengambil tesis di luar negeri gitu ya Bang ya. Mungkin kan pasti Abang menemukan tantangan, entah itu ya mungkin kesulitan, mungkin kan kayak di Taiwan itu kan mostly kita katakan mungkin Abang pasti full berbahasa Inggris gitu kan, atau mungkin sometimes berbahasa Taiwan tuh. Kira-kira tantangan itu menjadi penghambat Abang gak sih gitu Bang? Oke, kalau kalian nggak percaya bisa dicek transkrip saya atau nanti bisa DM aja. Sebenarnya aku juga nggak terlalu pandai bahasa Inggris. Bahasa Inggris aku waktu TPBC bisa dicek kok. Oh iya. Ya, bahasa Inggris aku waktu TPBC. Mungkin selama ini tuh sama, kalian juga kebanyakan belajar teori tapi nggak dikasih ruang untuk kalian eksplorasi. Ternyata ngomong bahasa Inggris, komunikasi bahasa Inggris tuh nggak sesulit dalam pelajaran yang aku pelajarin gitu. Bahkan presentasi juga biasa aja juga dengan orang-orang. Nah, artinya
tantangan bahasa juga bisa kita bisa kita selesaikan dengan kita pribadi. Balik lagi, sebuah keistimewaan manusia itu kan gampang beradaptasi. Benar. Ya, kalian kalau misalkan udah punya niat, kalian nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Mandarin, pakai bahasa isyarat juga orang paham kok. Asalkan kalian ada niat. Jangan kayak udahlah aku nggak ngerti, ngapain aku mau ke sana. Udahlah TOEFL aku nggak cukup, ngapain aku coba apply S2 di luar. Banyak kok yang nggak nyaratin kalian bisa harus ada TOEFL, harus ada IELTS yang sekian gitu. Banyak kok kayak Korea, termasuk Taiwan juga nggak terlalu ngeberatin kalian buat masalah tes bahasa Inggris. Artinya challenge-nya yang paling susah ya mungkin perbedaan kurs mata uang buat survive di tahun 1 bulan pertama tuh susah banget. Apalagi kalian ngelihat pasta gigi yang di sini kayaknya 10.000 sampai 20.000, di sana 50.000 yang bikin kalian melek banget ngelihatnya gitu. Tapi itu kan bukan maksudnya di luar kendali kita, artinya bisa kita selesaikan, hanya aja belum terbiasa. Benar. Nah, itu berarti bisa kita sebut juga sebagai culture shock abang tuh kan, sebagai di sana. Mungkin kayak kalian kader juga ya. Pertama kalian harus adaptasi tuh dengan semester 3 dengan kader juga sama kayak gitu, tapi akhirnya kalian membiasakan diri dan juga ya balik lagi pemecahan masalah kalian itu dibalikin ke kalian masing-masing. Kalian nggak harus ikut teman kalian yang keluar kalau kalian misalkan punya pendirian buat mau tetap stay, dan juga kalian nggak harus mau tetap stay kalau lihat teman-teman kalian keluar. Jadi kayak balik lagi kayaknya itu kalian punya standar buat nyelesain masalah kalian. Standar kalian itu bukan standar orang lain. Benar. Berarti memanage ya. Standar gue bukan standar lo. Oke, benar. Karena tiap orang punya standar yang beda-beda. Benar. Mungkin dari saya, kenapa sih Bang pilih Taiwan? Kenapa pilih Taiwan sih Bang? Dari berbagai banyak negara, kenapa harus Taiwan gitu? Apa mungkin ada alasan tersendiri atau alasan khusus? Itu hobi terhadap Chinese food maybe ya. Hobi untuk jajan ya. Iya. Mungkin alasan paling klasik pilih Taiwan, administrasinya nggak terlalu ribet. Oke. Yang pertama sih kayak syarat kemampuan bahasa Inggrisnya itu minimal B1 atau B1 aja. Yang lain kan minimal B2. Karena aku ngerasa juga belum cukup buat kesana, dan juga sebenarnya lebih agak sedikit kurang effort buat belajar ngejar upgrade skill buat bahasa juga. Tapi dalam pikiran aku ya Taiwan juga udah jadi tempat nyaman. Aku juga udah banyak komunikasi relasi di sana juga, dan juga ya paling penting profesor aku mau nerima aku apa adanya di Taiwan gitu. Kayak waktu aku udah lulus dia kontak, kamu ada kerjaan nggak ada, ya udah balik lagi aja ke sini, kayak ditawarin ya banyak opportunity, banyak peluang di sana yang aku dapat. Jadi kayak ya udah aku pilih Taiwan. Tapi Taiwan juga bukan tempat pemberhentian terakhir gitu. Selama studi juga aku memproyeksiin banyak kerjaan yang harus aku lakuin di sana, dan juga banyak upgrade skill juga yang harus aku lakuin. Artinya Taiwan tuh dipilih karena kayak satu-satunya yang saat ini masih nerima aku apa adanya, dan juga kayak first love kalian keluar gitu. Bener, oke. Kayak tempat terkesan kalian pertama keluar negeri. Sama kayak aku pertama keluar dari tempat aku kan ke Aceh. Jadi Aceh tuh jadi tempat spesial menurutku yang bakal aku kunjungin lagi gitu. Sama Taiwan juga jadi tempat spesial yang menurutku luas, dan juga mereka juga open dengan kita. Mau kalian agama apa, kepercayaan kalian apa, mereka tetap open. Mereka nyediain ruang untuk kalian beribadah, dan juga mereka nggak ngelarang kalian bersosial media. Nggak kayak yang oke, kita lanjut. Mungkin yang aku ambil poinnya Rivaldi. Yeah. Kenapa Taiwan? Mungkin karena salah satunya untuk administrasi tadi. Administrasi bisa menjalankan program. Benar. Keluar itu mudah. Lebih ya, mudah. Benar. Dan juga sebagai first love country maybe ya Bang ya. Jadi kayak kalau kita nggak kesana itu rasanya rumah kita nggak pulang rumah. Iya benar-benar. Mungkin dari Abang kan udah 4 tahun di ITERA, terus juga ngalami pembelajaran juga, studi juga di Taiwan tuh. Kira-kira ada nggak sih Bang perbedaan? Mungkin yang
entah itu signifikan atau enggak tuh, entah dari segi apapun itu di ITERA, terutama di ITERA dan yang ada di Taiwan yang telah Abang rasain, gimana tuh Bang? Oke, mungkin yang pertama di luar nggak ada himpunannya, nggak ada himpunan mahasiswa, jadi mereka jalannya tuh kayak free reading gitu, bebas kalian mau kemana. Tapi kalau untuk UKM ada di sana. Cuman menurutku elemen kenapa nggak ada himpunan ini buat sesuatu yang kurang di sana. Jadi setiap ada apa-apa itu penyelesaiannya individualis, padahal itu bisa diselesaikan dalam terpusat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bedanya kalau kalian S1 di luar, itu kalian nggak bakal ada tesis. Jadi kemampuan kalian selama di ITERA itu, kalau misalkan di ITERA kan ada tesis, artinya kalian seenggaknya ada satu langkah kaki kalian udah di depan garis untuk memahami tentang S2. Sedangkan di sana enggak. Jadi kalau misalkan kalian tiba-tiba kalian S1-nya di Taiwan, S2-nya di Indonesia, mungkin kalian agak kaku tentang soal penelitian, tapi di sini udah ada. Dan juga kalian dikenalin dengan metode penelitian kan di sini. Iya, benar Bang. Di sana kayaknya enggak sampai sedetail kita cara menulis laporan. Itu mungkin yang ini. Terus kesamaannya ya. Iya. Jadi di sana tuh masih ada laporan ditulis tangan, tapi nggak ada asistensi. Jadi ya udah habis tulis tangan jilid kumpul gitu. Oh, berarti lebih ke kayak tugas ya Bang ya? Ya benar. Tapi ada deadline Bang? Ya ada dong. Ada. Benar juga. Kalau nggak ada deadline ya ngulang tahun depan. Benar. Mungkin. Ngomong-ngomong tentang dari tadi itu kita nanyain kan untuk di sana itu gimana sih? Benar. Pasti ada apa ya? Ada dampak nggak sih? Nah, mulai dari Abang persiapan sampai ngelakuinnya di sana tuh. Iya, benar. Kira-kira dampak dari semua itu yang Abang rasakan di diri Abang apa sih Bang kira-kira? Yang pertama mungkin kita lebih paham administrasi. Gimana kita, pertama aku ngajuin paspor, terus ngajuin visa pribadi. Maksudnya aku sendiri yang ngurus. Jadi dari situ kita udah tahu tripnya. Yang mungkin orang seusia aku masih buta soal itu. Buta map lah soal bikin-bikin administrasi kayak gitu. Terus yang kedua mungkin lebih banyak pertukarannya itu tentang ya kehidupan sehari-hari sosial dan juga pengetahuan ilmu labnya yang mungkin di lab kita belum ada tuh alatnya. Di sana udah ada, udah pakai alat yang lebih canggih. Jadi banyaklah yang menurutku berdampak ke diri aku yang mungkin kalian taunya tentang comprehensive strength yang biasa aku udah tahu UTM gitu. Jadi lebih ke skill pribadi ya, ke upgrade juga. Terus yang kedua mungkin kita lebih enjoy juga di sana. Dampaknya kayak culture shocknya mungkin di sana yang menurutku bikin kita cepat itu kita nggak terlalu berlilit birokrasi kalau mau pakai sesuatu. Jadi ya udah pakai aja kalau kalian mau ngeliat. Itu sih untuk dampak di dalam diri aku. Terus yang kedua, tadi aku di awal nyinggung ya tentang networking. Ya aku punya jejaring yang lebih luas ketika mau nanya sesuatu yang dengan teman-teman di sana bisa terus. Dan itu nggak cuma sebatas teknik sipil, bisa lingkungan, kimia, dan juga bisa arsitektur. Jadi nanya tentang apapun tentang research ataupun tentang informasi kegiatan-kegiatan yang mungkin bakal buka untuk kita gitu. Oke, berarti mostly positif semua ya. Positif semua. Dan juga teknik sipil tuh bukan teknik sipil doang. Benar. Kata Bang Preza benar. Networking dengan teknik lingkungan, kimia dan lainnya itu sangat penting itu dong. Mungkin pertanyaan dari saya selanjutnya itu mungkin terkait plan Abang nih. Mungkin teman-teman Civil Friends yang nanti nyaksiin podcast ini kemungkinan besar Bang Preza juga bakal nyaksiinnya di Taiwan nih, karena kan sebentar lagi bakal terbang ke sana. Kira-kira plan Abang untuk udah mempersiapkan ya, maksudnya plan Abang untuk ngejalanin S2 di sana itu apa-apa aja sih Bang gitu? Kalau secara detail banyak ya. Cuman kalau aku pribadi mungkin lebih ke mau enjoy aja dengan studi. Aku nggak mau ngejar terlalu ya udah aku mau lulus cepat gitu. Karena di sana juga nggak bisa lulus cepat karena S2-nya juga by research gitu kan. Jadi aku mau enjoy aja buat jalani studi. Kayak aku mau explore lebih banyak
pengetahuan dan juga social culture di Taiwan yang mungkin selama ini belum banyak aku ekspor, karena ada tempat-tempat di Taiwan yang belum aku kunjungi gitu. Itu aku juga mau kunjungin terus. Aku juga mau upgrade skill, salah satunya bahasa. Kan tadi aku bilang kalau Taiwan itu bukan tempat pemberhentian terakhir, artinya masih banyak hal dunia-dunia yang mau ku eksplorasi, yang mau ku injak. Terus mungkin ini bukan secara pribadi tapi kayak menurutku aku mau ngajak lebih banyak lagi mahasiswa. Sekarang tuh banyak kok yang udah ikut ke Taiwan buat ngelakuin research. Cuman aku tunggu nih angkatan di bawah aku teknik sipil kayaknya belum ada yang kayak punya keberanian lebih buat ke sana. Padahal prodi-prodi lain tuh sangat excited sampai bikin, "Bang, tolong reviewin CV dong, Bang, aku mau apply ini." Jadi kayak sampai saking excitednya itu mereka ngejar gitu. Nah, kalau sipil ini kayaknya belum ada yang terlalu punya niat yang besar. Kenapa aku mau kayak gitu ya? Konsepnya itu berkelanjutan, karena dulu abang kita sekarang jadi dosen, Pak Andri juga kan dulu di Taiwan, dia ngajak adik tingkatnya, dari adik tingkatnya ngajak adik tingkatnya ya. Mostly harus berkelanjutan kayak gitu, artinya kalian kuliah itu punya jejaring yang secara pribadi juga punya feedback ke diri kalian itu sendiri. Jadi aku tunggu ya angkatan di bawahku. Ditunggu ya, Civil Friends ditunggu nih. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman dari teknik sipil ITERA ini pengen nge-review CV dia atau apa, mungkin bisa deh nge-DM ataupun ke emailnya Bang Freza ya Bang ya. Oke. Berarti tadi yang aku highlight gini sih Rivaldi, lebih mau menikmati proses di sana. Nikmati proses ya. Benar. Untuk proses baik itu apapun itu. Apapun itu. Proses. Karena itu bagian dari pengembangan diri juga. Oke, mungkin selanjutnya aku mau nanya nih Bang, dari Abang sendiri ya, ada nggak sih Bang Abang untuk memberikan suatu saran untuk kita khususnya mahasiswa ITERA, khususnya sipil, untuk melanjutkan program ke luar negeri, seperti itu sih Bang. Oke, tadi aku juga udah bilang ya, sebenarnya tips-tipsnya secara tidak langsung aku sampaikan. Yang pertama, kalian harus punya standar dalam diri kalian sendiri. Jangan bilang patokan untuk kalian, misalkan mau ke luar negeri ya udahlah Taiwan karena Bang Freza bilang mudah. Karena gampang bagiku juga belum tentu gampang bagi kalian, dan gampang bagi kalian juga belum gampang bagiku. Siapa tahu kalian bisa ikut di ISMA yang lebih fundingnya lebih gede gitu dibandingin program yang aku ikutin. Jadi nggak harus jadi diri orang lain, jadi diri kita sendiri yang pertama itu penting, karena orang tuh punya jalan tripnya masing-masing yang nggak bisa kalian tebak gitu. Tiba-tiba, aku nyinggung tentang PGJ ya, tadi udah bilang PGJ. Terasa kalian walaupun sama peta beda dengan teman kalian pasti. Benar. Ya, karena teman kalian punya cara buat ngerencanain jalannya masing-masing, sama kalian juga. Itu yang pertama, kalian punya harus standar diri masing-masing. Terus yang kedua, lebih ke dalamin lagi aja. Misalkan kalian sukanya tuh ke air gitu, ya udah didalamin, tapi jangan tinggalin yang lain. Karena dulu aku juga suka banget dengan air, sampai di semester 5 juga aku mikir aku mau ngambil TA-nya air, ternyata dibelokkan. Aku ngambil malah ke struktur, ke beton, karena aku magangnya di perusahaan beton gitu. Jadi jangan sampai kalian suka dengan satu matkul, dengan satu kakak, tapi kalian kayak ngabain yang lain. Kayak percuma kalian A semua tapi yang lain tuh C. Terus yang kedua, ya penting buat upgrade IP sih. Maksudnya diseriusin aja kuliahnya, serius, karena tetap dilihat IP kalian selain experience kalian, kan ada syaratnya. Tapi kalau di Taiwan itu dia nggak terlalu mikirin IP kalian berapa, mau kalian IP 2,7 juga mereka nggak masalah, asalkan skill kalian, pengalaman kalian mumpuni. Tadi aku bilang kan standar, terus jangan terfokus akan satu hal dan ninggalin yang lain, dan juga upgrade hasil studi. Studi, dan paling penting ya jejaring. Karena aku dulu nggak kenal Bang Andri sama sekali, aku cuman kayak bantuin dia nge-review jurnalnya gitu, buat risetnya, diskusi gitu, sampai akhirnya tuh dijelasin,
kasih tahu program-program buat S2 di sana, dan rezekinya aku tahu kegiatan yang dia nggak tahu gitu. Dan akhirnya dia juga baru tahu kegiatan itu, dan dia juga mau ngajak orang banyak juga. Jadi kayak sebenarnya gambaran-gambaran kegiatan dan juga pengalaman orang lain tuh bukan buat tujuan kita, bukan standar kita, tapi lebih ke nambah insight kita. Dan kita upgrade sendiri gitu. Jangan cuman stuck di satu tempat. Nah, untuk Civil Friends yang nonton ini jangan lupa buat catat tuh poin-poin yang di-highlight oleh Bang Freza. Juga kami juga nih mencatat juga, karena setiap poin yang itu karena jadi masukan buat self improvement kita juga ya Bang. Sangat bermanfaat banget. Mungkin gimana nih Dok pembicaraan hari ini? Mungkin sebenarnya masih banyak banget yang mau kita tanyain dari Paldi. Cuman berhubung mungkin bisa untuk di lain kesempatan untuk kita berbincang-bincang terkait studi di luar negeri. Dan mungkin sebelum kita nutup acara nih ya Bang, bisa nggak sih Bang ngasih satu quotes gitu untuk teman-teman yang lagi nonton? Quotes. Iya. Bentar aku pikir dulu. Oke Bang. Karena kan banyak banget tuh. Kayak menurut saya tuh quotes dari Bang Freza yang bisa saya ambil tadi itu tadi. Pengetahuan yang luas membawa kita ke dunia yang luas. Itu menurut saya tuh hal yang sangat keren banget gitu loh buat diimplementasikan ke diri saya baru sendiri. Dengar, iya. Oh langsung. Iya benar juga. Oke. Kalau quotes dari aku buat teman-teman yang nonton ini, jangan takut buat bermimpi, dan juga jangan sekedar bermimpi tapi berusaha. Artinya mimpi tanpa usaha tuh kayak sia-sia aja. Tapi usaha tanpa mimpi tuh kayak nggak ada arah. Itu sih dari aku. Ya, keren banget teman-teman. Berarti harus berani. Harus berani keluar dari zona nyamannya. Oke, mungkin sekian podcast untuk episode 4 kali ini. Mungkin kita bisa jargon nggak Bang? Kita jargon dulu mungkin ya Bang ya. Mungkin Ridho bisa mimpin. Izin ya Bang ya. Bang Freza dong yang Freza. mimpin. Enggak. Tuan rumah kan. Host apa? Host. Oke. Himpunan Mahasiswa Sipil Institut Teknologi Sumatera. Kita satu, kita jaya. Oke, aku Rivaldi. Dan aku Arido Wali Muda. Aku juga. Iya dong. Aku Freza Setiawan. Kami pamit undur diri. Bye-bye semuanya.